menerangkan bahwa DPKTB Kabupaten Jember berisi NIK, nama, status, usia, dan alamat. KPU Surabaya telah melaksanakan pencermatan terhadap 136 TPS atas rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya serta angka DPKTB yang jumlahnya banyak di daerah pemukiman padat dan daerah industri. Saksi yang diajukan pihak terkait atas nama Didi Prasetyono, Sukadar dan Tarkit Erdianto pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat dua versi temuan DPKTB oleh Bawaslu dan ada keberatan saksi pemohon mengenai DPKTB. 3. Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah pemohon tidak memiliki cukup bukti yang meyakinkan kepada Mahkamah bahwa pemilih yang tercantum dalam DPKTB Surabaya tersebut memang diarahkan atau dimobilisasi atau setidak-tidaknya direkayasa oleh termohon untuk memenangkan pihak terkait. Menurut Mahkamah, pemilih yang menggunakan DPKTB tidak dapat diketahui memilih pasangan yang mana dan kedua pasangan memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Terlebih lagi berdasarkan alat bukti bertanda P21 berupa lampiran model DC1 PPWP, sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten kota di tingkat provinsi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014, jumlah DPKTB Kota Surabaya adalah 57.827 pemilih. Jumlah perolehan suara sah untuk pemohon adalah 498.736 suara dan jumlah perolehan suara sah untuk pihak terkait adalah 892.123 suara atau selisih 393.387 suara. Bahwa terhadap dalil mengenai tidak dilaksanakan rekomendasi Bawaslu oleh KPU, pertimbangan hukum Mahkamah pada paragraf 3.27 mutatis mutandis menjadi pertimbangan untuk dalil aku. Bahwa terhadap dalil mengenai jumlah pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan atau jumlah surat suara sah dan tidak sah, jikalaupun dalil pemohon aku benar adanya quod non, Mahkamah menemukan fakta bahwa pemohon tetap tidak membuktikan bahwa terhadap ketidaksesuaian tersebut hanya merugikan pihak pemohon semata. Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan berapa kepastian perolehan suara yang diperoleh pemohon jika hal tersebut tidak terjadi. Selain itu, pemohon juga tidak membuktikan bahwa ketidaksesuaian tersebut dilakukan secara sengaja atau sebagai suatu proses rekayasa untuk memenangkan pihak terkait. Bahwa dengan mendasarkan pada fakta dan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon aku tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Penekanan oleh pejabat penguasa daerah. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terdapat surat edaran Gubernur Jawa Tengah nomor 780/61 tahun 2014 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Provinsi Jawa Tengah bertujuan menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 dan surat edaran dari Teras Narang sebagai Ketua Adat CQ Gubernur Kalimantan Tengah nomor 29 dan seterusnya 5 Juni 2014 tentang menganjurkan rakyat Kalimantan Tengah untuk memilih pasangan presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda P75 dan P76. Pihak terkait membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa pihak terkait tidak pernah meminta dan atau memerintahkan PNS aparatur pemerintah daerah pada tingkat apapun untuk memenangkan salah satu pasangan calon dengan cara apapun ataupun dengan model perhitungan atau perbandingan apapun. Adanya selisih suara yang signifikan adalah murni merupakan kehendak masyarakat pemilik hak suara yang dilindungi undang-undang. Untuk membuktikan bantahnya, pihak terkait tidak mengajukan bukti surat atau tulisan atau saksi. Atas permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat: pertama, untuk penekanan yang dilakukan oleh pejabat kepala daerah Jawa Tengah bahwa surat Gubernur Jawa Tengah nomor 780 dan seterusnya 2 Juli tentang pemilihan umum dan pemilihan presiden dan wakil presiden di Provinsi Jawa Tengah yang ditujukan kepada lurah, kepada kepala desa dan aparat desa yang ditandatangani oleh Ganjar Pranowo
isinya sebagai berikut. 1. Selalu bersikap netral dalam melayani semua masyarakat di daerah masing-masing dan mengedepankan sikap profesionalisme. 2. Tidak menunjukkan sikap yang berbeda secara politik dengan haluan politik Gubernur Jawa Tengah pada saat pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden untuk menjaga kesinambungan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. 3. Apabila tidak dipatuhi sebaik-baiknya surat edaran ini oleh setiap lurah, kepala desa, dan aparat desa akan berpengaruh terhadap pengajuan anggaran pembangunan di kelurahan atau di desa. Demikian dan seterusnya, surat ini disampaikan kepada yang terhormat dan seterusnya. Terhadap dalil pemohon mengenai penekanan oleh pejabat penguasa daerah Jawa Tengah tersebut untuk memenangkan pasangan nomor 2 dibantah oleh pihak terkait dalam jawaban tanggal 8 Agustus 2014 yang pada pokoknya pihak terkait tidak pernah meminta dan atau memerintahkan PNS, aparatur pemerintah daerah, dan seterusnya. Diketahui secara umum bahwa Gubernur Jawa Tengah tersebut saat pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 adalah merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Apabila benar surat tersebut dikeluarkan secara resmi oleh seorang gubernur yang ditujukan kepada jajaran bawahnya secara berjenjang merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebab telah memerintahkan para pegawai negeri sipil dan kepala desa serta aparat desa yang semestinya harus netral. Walaupun dalam surat tersebut juga ditegaskan kepada aparatur di bawahnya untuk selalu bersikap netral dalam melayani semua masyarakat di daerah masing-masing dan mengedepankan sikap profesionalisme. Menurut Mahkamah, inti surat tersebut dapat diartikan sebagai perintah terselubung gubernur untuk mengarahkan aparatur pemerintah di bawahnya sesuai haluan politik gubernur, dan hal tersebut dapat merupakan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 43 dan seterusnya Undang-Undang ASN. Apabila keterlibatan Ganjar Pranowo secara pribadi dan sebagai kader PDI Perjuangan tidaklah dilarang untuk membantu memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, tetapi tidak dibenarkan mengajak jajaran bawahnya yang sebagian adalah PNS, apalagi dengan melakukan penekanan kepada kepala desa atau lurah dan aparat desa untuk mengikuti haluan politik Gubernur Jawa Tengah dengan ancaman pengaruhnya terhadap anggaran apabila tidak sejalan dengan haluan politik gubernur. Walaupun demikian bukan kewenangan mahkamah untuk menjatuhkan sanksi kepada gubernur. Meskipun pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 menang di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah di Provinsi Jawa Tengah, bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 5.512.317 suara, sedangkan pasangan nomor urut 1 memperoleh 2.772.371 suara. Namun dalam persidangan, pemohon tidak bisa membuktikan baik dengan bukti saksi maupun bukti tulisan adanya tindak lanjut dan pengaruh surat Gubernur Jawa Tengah tersebut terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Walaupun pemohon mengajukan saksi Riono S. yang menerangkan adanya keterlibatan wakil Bupati Purbalingga, tetapi fakta dalam persidangan keterlibatan tersebut juga tidak ditindaklanjuti dengan keluarnya surat perintah penghentian penyidikan dari kepolisian sehingga dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Tentang dalil pemohon mengenai adanya penekanan dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Tengah A.T. Rasnara, bahwa dalam permohonan pemohon mendalilkan adanya penekanan yang dilakukan oleh pejabat kepala daerah Gubernur Kalimantan Tengah A.T. Rasnara S.A. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah menilai berdasarkan bukti bertanda P76 terungkap bahwa A.T. Rasnara S.A. bertindak sebagai Presiden Majelis Adat Dayak Nasional dalam suratnya nomor 29 dan terusnya 5 Juni 2014 yang ditujukan kepada Ketua Adat Dayak Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, dan Kelurahan Desa di seluruh Kalimantan yang pada pokoknya mengajak masyarakat adat untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan terhadap pemilihan umum terhadap pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014 dan menyampaikan
bahwa aspirasi dan dukungan Majelis Adat Dayak Nasional diberikan kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, serta menekankan bahwa ajakan tersebut disampaikan agar diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara seksama dalil pemohon tersebut bahwa surat yang dikeluarkan oleh Teras Narang adalah dalam kapasitas sebagai Presiden Majelis Adat Dayak Nasional. Oleh karena pada saat Teras Narang mengeluarkan surat tersebut adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga pemohon mengaitkan kedudukannya dengan perolehan suara pihak-pihak dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Ditinjau dari sisi isi surat tersebut memang sangat jelas menunjukkan adanya ajakan agar semua Majelis Adat Dayak se-Kalimantan memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2. Mahkamah menilai agak sulit memisahkan kedudukan Teras Narang sebagai Gubernur dengan kedudukannya sebagai Presiden Majelis Adat Nasional, sehingga tetap saja dapat memberikan pengaruh terhadap perolehan suara kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 tersebut. Walaupun dalam persidangan pemohon tidak membuktikan baik dengan bukti saksi maupun bukti tertulis adanya penekanan yang dilakukan oleh Teras Narang di Kalimantan Tengah. Apabila adanya dugaan pelanggaran hukum, maka hal tersebut di luar kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Rekayasa penyelenggaraan. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan pada pokoknya termohon sengaja menggunakan tinta yang mudah dihapus sehingga terjadi mobilisasi masyarakat untuk dapat melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali. Terhadap dalil tersebut menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa tinta yang mudah dihapus tersebut ada, karena bukti yang diajukan oleh pemohon tidak ada satupun contoh tinta yang mudah dihapus. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Politik uang. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi politik uang yang bertujuan untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 yang terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Selatan. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda P15-34 dan sampai terakhir P15-37 serta saksi Purwanto. Termohon membantah dalil pemohon karena termohon tidak pernah mendapat laporan mengenai pelanggaran politik uang. Untuk membuktikan bantahannya, termohon mengajukan saksi Samahu Muharram. Bawaslu dalam keterangan tertulisnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa pelanggaran politik uang ada yang sudah dilanjutkan ke sentra Gakumdu dan ada juga yang tidak memenuhi cukup bukti. Atas permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon tidak berdasar dan tidak dibuktikan oleh kesaksian saksi yang diajukan dalam persidangan, serta tidak disertai oleh alat bukti lain yang memadai. Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas siapa pelaku dan siapa penerimanya, kapan, di mana terjadinya, dan berapa jumlahnya. Selain itu, tidak dapat dipastikan terjadi politik uang tersebut akan mempengaruhi pilihan pemilih dan signifikan terhadap perolehan suara. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas mengenai dalil adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tidak terbukti menurut hukum. Demikian pula mengenai dalil lainnya menurut Mahkamah, dalil pemohon tersebut juga tidak terbukti terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara pemohon sehingga melampaui perolehan suara pihak terkait. Oleh karena itu menurut Mahkamah, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. 4. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tidak beralasan menurut hukum. 5. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Amar putusan mengadili menyatakan
dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim khusus yaitu Hamdan Zulfaslo Ketua merangkap anggota, Arif Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 21 bulan Agustus tahun 2014, dan ucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 bulan Agustus tahun 2014 selesai diucapkan pukul 20.44 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Sunardi, Mardian Wibowo, Lutfi Widagdo Ediono, Wiwik Budi Wasito, Yunita Ramadhani, Rizky Amalia, dan Kholidin Nasir, masing-masing sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, termohon atau kuasanya, dan pihak terkait atau kuasanya. Demikian, saudara-saudara, pengucapan putusan hari ini selesai, dan kepada pemohon, termohon dan pihak terkait dapat mengambil salinan putusan setelah sidang ini ditutup. Dan saya perlu sampaikan, salinan putusan yang bisa diambil sekarang ini hanya mulai dari pertimbangan hukum. Untuk secara keseluruhan, karena banyak sekali dalam penjilidan ribuan halaman, belum bisa diambil sekarang. Ya, dapat diambil besok. Dengan demikian selesai seluruh sidang hari ini dan sidang dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Kami informasikan kepada pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, pihak terkait dan atau kuasanya untuk tidak meninggalkan ruang persidangan karena akan dilanjutkan dengan penyerahan salinan putusan dan penandatanganan berita acara penyerahan salinan putusan.